Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat bertemu kembali melalui channel YouTube ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan beberapa catatan penting dari tema Natal yang telah ditetapkan oleh PGI dan KWI tahun 2023 ini. Adapun yang menjadi tema Natal di tahun 2023 ini adalah firman Tuhan yang diambil dari Lukas 2 ayat 14. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Tuhan. Jadi dari isi ayat Alkitab ini, PGI dan KWI menyimpulkan ayat ini menjadi tema Natal tahun 2023 dengan membuat ringkasan kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita ini tentu setiap kita pasti mempunyai ketakutan-ketakutan tersendiri. Dan ketakutan adalah hal yang manusiawi terjadi dalam kehidupan manusia. Akan tetapi saudara-saudara, firman Tuhan selalu mengingatkan kita agar tidak takut, bahkan memiliki damai sejahtera dengan menerima dan hidup dalam kemuliaan Allah. Itulah yang dialami oleh malaikat di padang Bethlehem dalam konteks khotbah kita hari ini. Ketika mereka bertemu dengan sekelompok gembala, pada awalnya mereka dipenuhi oleh rasa ketakutan, oleh kehadiran satu malaikat yang menjumpai mereka. Bisa kita baca di Lukas 2 ayat 9. Akan tetapi ketika mereka sudah bertemu dengan malaikat itu, pada akhirnya mereka bersuka cita mendengarkan pujian-pujian dari ribuan malaikat sorgawi yang memuji Allah. Itu yang kita baca di Lukas pasal 2 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-13. Bahkan para malaikat itu bernyanyi untuk merayakan kelahiran Yesus yang saat itu sedang terbungkus dengan kain lampin di sebuah kandang domba Bethlehem. Para malaikat bersama dengan bala tentara surga menyampaikan berita sukacita atas kelahiran Tuhan Yesus itu. Saudara-saudara, firman ini disampaikan kepada setiap kita yang merayakan Natal pada tahun ini. Kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. Melalui tema Natal ini, ada beberapa catatan penting yang perlu kita pahami bersama melalui tema Natal tahun ini. Pertama, yaitu tentang kemuliaan bagi Allah. Sesungguhnya saudara-saudara, Allah adalah Allah yang mulia, yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Akan tetapi Allah menyatakan kasih-Nya dengan meninggalkan tahta kemuliaannya. Dia hadir, Dia lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Kemuliaan Allah dinyatakan melalui keselamatan bagi dunia ini. Dinyatakan melalui perdamaian dan rekonsiliasi bagi seluruh umat dan seluruh ciptaannya melalui Tuhan Yesus Kristus. Hal ini menyoroti kemuliaan Tuhan atas hikmat, atas kemurahan, atas kasih, berkat, belas kasihan, kekudusan maupun keadilan serta kuasanya di dunia ini. Hal ini juga mencakup kebenaran dan kesetiaannya kepada umatnya dalam memenuhi janji
keselamatan, bahkan menggenapi janji keselamatan itu kepada manusia dan seluruh ciptaannya. Saudara-saudara, melalui perayaan Natal di tahun ini, kita seluruh umat Tuhan, seluruh umat Kristen di seluruh Indonesia yang merayakan kemuliaan Allah yang telah dinyatakan di bumi ini, harus senantiasa memuji dan memuliakan Allah melalui segala aspek kehidupan kita. Sesungguhnya seluruh ciptaan Tuhan adalah gambaran kemuliaannya. Maka seharusnya, hendaknya lah kita juga jangan merusak kemuliaan Allah dengan melakukan pengrusakan di lingkungan kita, dengan melakukan pencemaran lingkungan. Karena kesemuanya itu adalah tindakan yang merusak kemuliaan Allah melalui ciptaannya. Saudara-saudara, mungkin di antara kita telah mendengarkan baru-baru ini telah terjadi banjir bandang di daerah Humbang Hasundutan yang merusak perladangan, rumah penduduk, rumah ibadah, bahkan korban nyawa manusia. Semuanya itu adalah kejadian yang memilukan kepada kita, yang membuat kita berduka. Bahkan tidak hanya kejadian itu, banyak kejadian-kejadian alam yang terjadi di lingkungan kita. Saudara-saudara, salah satu penyebabnya adalah dengan adanya pengrusakan lingkungan di daerah sekitar, sehingga pada akhirnya menimbulkan bencana bagi sekitarnya. Kiranya melalui kejadian itu mendorong setiap umat Kristiani dalam menjaga dan memelihara lingkungan sebagai cara kita untuk tidak merusak kemuliaan Allah di bumi ini. Biarlah segenap tindakan kita sebagai orang percaya yang telah menerima sukacita Natal dapat menunjukkan segenap tindakan kita sebagai bentuk pujian dan untuk memuliakan Allah di dalam kehidupan kita dengan menjaga ciptaannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, damai sejahtera di bumi. Sesungguhnya akibat dosa dan segala keterbatasan manusia membuat kehidupan kita dipenuhi dengan ketakutan. Akan tetapi kelahiran Kristus yang adalah damai memberikan kedamaian kepada seluruh umat manusia yang mau menerimanya dengan iman percaya. Kita bisa bandingkan dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 18 dan ayat 36. Saudara-saudara, kita melihat dalam konteks khotbah kita ini tadi, sekelompok gembala yang sedang mengembalakan domba-dombanya, yang sesungguhnya mewakili orang-orang kecil, orang-orang yang terpinggirkan, yang menerima lawatan Tuhan, pada akhirnya mereka bersuka cita bersama dengan para malaikat. Karena mereka percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ketakutan itu berubah menjadi sukacita dan sorak-sorai. Saudara-saudara, hendaknya melalui Natal yang adalah damai, dan ketika kita merayakan Natal adalah merayakan kedamaian yang ada di tengah-tengah kita, maka seharusnya kehidupan kita ini dipenuhi dengan kedamaian. Dan apapun yang sedang terjadi hari ini, kiranya jangan mengusik kedamaian yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun 2023, tahun 2024 adalah tahun-tahun berat bagi perjalanan bangsa dan negara kita ini. Selain dampak COVID-19 masih terasa kepada kita,
dengan adanya kelesuan ekonomi, tahun 2023 sampai 2024 ini adalah tahun-tahun di mana kita sedang mengikuti tahapan pemilihan presiden, DPD, DPR, bahkan pemilu kada, pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Proses ini biasanya membawa kita kepada perbedaan-perbedaan pilihan, perbedaan-perbedaan pandangan. Akan tetapi melalui Natal ini, hendaknya boleh menyampaikan pesan kepada kita agar kehidupan kita penuh dengan kedamaian. Walaupun kita berbeda pilihan dalam pemilihan legislatif, pemilihan DPD, pemilihan presiden, bahkan pemilihan kepala daerah. Tapi pilihan-pilihan itu hendaknya tidak membawa kita kepada perpecahan. Karena sesungguhnya pemilihan ini akan datang dan pergi selama 5 tahun. Setelah 5 tahun kita akan kembali kepada pemilihan lagi. Politik ini akan datang dan pergi, silih berganti. Tapi persaudaraan kita akan kekal untuk selama-lamanya. Jangan sampai gereja kita terpecah, persaudaraan kita terpecah hanya karena pemilihan, hanya karena perbedaan pandangan politik di tengah-tengah kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita, kehidupan anak-anak Tuhan bisa membawa terang di dalam setiap proses ini. Perbedaan politik biasa-biasa saja. Lihatlah apa yang terjadi di negara kita ini. Mungkin selama proses pemilihan ada terjadi gontok-gontokan, ada terjadi persoalan, tapi ternyata orang yang mencalonkan diri saja pun ketika pemilihan selesai, mereka sudah berdamai, mereka sudah bisa hidup berdampingan. Tapi seringkali kita di kelompok masyarakat sudah terlanjur saling menyakiti hanya oleh perbedaan pilihan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, biarlah kehidupan kita penuh damai apapun yang terjadi. Biarlah kehidupan kita penuh damai dalam setiap perbedaan. Biarlah perbedaan itu menjadi pelangi dalam kehidupan kita. Walaupun penuh warna, tapi biarlah warna itu memberikan keindahan tersendiri di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat merayakan Natal. Selamat merayakan kedamaian Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hati kita penuh dengan kedamaian dalam segenap aktivitas kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan benar-benar membawa kami kepada pemujian akan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah hidup kami yang sudah menyatakan keselamatan di tengah-tengah kehidupan kami manusia. Dan biarlah kehidupan kami juga dipenuhi dengan kedamaian, sehingga kami senantiasa bersuka cita dalam kehidupan persaudaraan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.